Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM. Kali ini di kota Jakarta. Ruda TPM pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 lewat berada di stasiun KA Bandara. Baru turun dari KAI Komuter. Nah, apa yang ingin kita eksplor pagi ini? Tentu saja banyak hal ya. Dan di momen pekan terakhir liburan sekolah. Kita eksplor apa aja ya teman-teman, nanti kita lihat. Dan sedikit kita refresh mengenai apa yang terjadi di awal Juli 2026 ini. Perekonomian Indonesia sudah sejauh mana? Coba kita refresh sedikit ya teman-teman, bahwa per tanggal 1 Juli 2026 lalu S&P Global kembali merilis kinerja industri pengolahan atau industri manufaktur Indonesia. Dan kabar buruknya adalah bahwa terjadi penurunan atau drop ya kinerja manufaktur Indonesia, salah satu penyumbang lapangan kerja paling besar ya di Indonesia. Dan dari zona ekspansif pada tanggal 1 Juli lalu anjlok menjadi ke zona kontraksi yang saya. Jadi dari 50 anjlok ke angka 46,9. Jadi Purchasing Managers Index adalah mengukur kinerja industri manufaktur ya Indonesia. Dirilis setiap bulan pada awal bulan. Jadi pada bulan ini Indonesia atau industri manufaktur Indonesia mulai memasuki fase penurunan atau tidak lagi ekspansi ya. Angka 50 biasanya menunjukkan bahwa masih ada ekspansi, sementara di bawah angka 50 adalah terjadi penurunan kinerja. Nah, sayangnya bahwa sebelumnya PMI Indeks Indonesia kurang lebih 10 bulan berturut-turut walaupun mepet ke angka 50 masih termasuk kepada kinerja ekspansi ya teman-teman, dari bulan Agustus 2025 hingga bulan Mei 2026. Sementara pada bulan Juni 2026 justru memasuki zona penurunan. Artinya sangat banyak nih, 4 poin, hampir 4 poin ya teman-teman, 46,9 dari angka 50,0. Artinya bahwa ada permintaan yang turun teman-teman ya, atau daya beli masyarakat juga kemungkinan turun, ataupun juga ada pelemahan ekspor ya teman-teman. Jadi industri manufaktur kita kan ada orientasi ekspor, juga ada orientasi domestik. Nah, sayangnya bahwa momen untuk domestik seperti Lebaran ini kan sudah lewat ya teman-teman. Jadi kita masih menunggu momen lain ya selain Lebaran, dan masih jauh tentunya pada akhir Desember nanti bahwa akan ada momen Natal ataupun Tahun Baru. Sementara saat ini baru bulan ke-7. Jadi cukup jauh ya menuju ke bulan ke-12. Sementara untuk menunggu momen Lebaran juga masih jauh di tahun depan. Jadi indikasi lainnya juga bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja adalah tren kembali maraknya PHK teman-teman. PHK karyawan ya di sektor otomotif. Kabarnya di industri otomotif part ataupun komponen di Jawa Timur juga potensi PHK-nya cukup banyak. Kabarnya industri manufaktur Jepang akan hengkang ya dari Indonesia. Beberapa penyuplai part atau suku cadang ya teman-teman. Ada juga industri keramik yang kehabisan napas karena naiknya harga bahan bakar teman-teman ya. Kemudian juga di sektor teknologi, kabarnya Tokopedia juga merumahkan atau mem-PHK sejumlah atau ribuan karyawan ya. Dari rencana mem-PHK ribuan karyawan, kemarin terakhir kabarnya sudah fase terakhir adalah 450 orang. Jadi Indonesia sebenarnya terlihat tumbuh, indikatornya dari kinerja ekonomi, pertumbuhan ekonomi selama kuartal pertama ada 5,61. Nah, kita menantikan juga kuartal kedua ya teman-teman yang sudah berakhir di bulan Juni ini. Namun angkanya tentu saja belum turun. Sejauh mana sebenarnya pertumbuhan ekonomi tercermin dalam penyediaan lapangan kerja? Justru sejauh ini sepertinya belum terlihat ya teman-teman.
kita sedang mempertanyakan juga sebenarnya ini angka pertumbuhan ekonomi ini benar atau tidak. Nah, di sektor keuangan kita juga mendapati kenyataan bahwa IHSG saat ini masih posisi di angka 5 ribuan ya, setelah turun banyak dari sekitar posisi 8 ribuan di awal tahun ya teman-teman. Pasca rilis review MSCI, Morgan Stanley Capital International mengenai isu transparansi pasar modal Indonesia. Berikut juga ada isu pasar terkoordinasi ya teman-teman. Dan ini tentu saja terus diperbaharui reviewnya oleh MSCI, dan belakangan juga muncul review dari S&P DJI Standard & Poor's Dow Jones ya teman-teman, yang mengkhawatirkan ya bahwa Indonesia terancam turun dari level emerging market atau pasar negeri berkembang ke frontier market, bila mana tidak ada perbaikan kinerja pasar modal Indonesia. Beberapa waktu lalu kita sudah menyaksikan bahwa beberapa petinggi dari pasar modal Bursa Efek Indonesia mundur ya, termasuk juga dari pimpinan administrasi di pasar modal yaitu OJK sempat juga gonjang-ganjing ya, dan mengundurkan diri terkait dengan skandal, katakanlah skandal ya, di Bursa Efek Indonesia. Sementara posisi sektor keuangan lainnya yaitu dari indikator nilai tukar rupiah. Rupiah kembali menembus angka 18.000 setelah beberapa saat sempat turun ke angka di bawah 18.000 ya teman-teman. Namun di hari-hari ini kita menyaksikan kembali bahwa rupiah kembali melemah. Jadi dua indikator utama ini menunjukkan bahwa pasar Indonesia, terutama dalam pasar modal dan pasar valuta asing, sedang tidak baik-baik saja. Termasuk juga di sektor real tadi sudah TPM spill mengenai industri manufaktur Indonesia yang masih dalam ancaman PHK dan juga ancaman kembalinya atau mundurnya sejumlah investor asing ya di sektor manufaktur Indonesia. Kita akan tagih terus nih kepada pemerintah sejauh mana realisasi lapangan kerja melalui skema apa, dan kita juga sedang menyaksikan program pemerintah dalam bentuk MBG yang menghabiskan dana APBN yang cukup besar juga diguncang oleh skandal korupsi yang cukup besar, baik dalam penyediaan skema SPPG, juga kabarnya untuk beberapa produk pengadaan barang ya teman-teman. Semoga saja ini akan memberi jalan untuk ya kembalinya kepercayaan bila mana ada penegakan hukum, terutama sektor korupsi ya, isu korupsi menurut saya yang saat ini menjadi masalah besar bagi Indonesia dan mempengaruhi kepercayaan investor asing termasuk dalam menanamkan modal di sektor finansial.